moderator sudah ada, para narasumber sudah ada. Baiklah, kita langsung saja memanggil Mas Aris Retnanto selaku moderator pada siang hari ini yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Silakan Mas Aris Retnanto. Baik, terima kasih Mbak Idria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, webinar kita akan segera kita mulai saja tanpa panjang lebar dengan tema aktivitas literasi digital di masa pandemi COVID-19. Sudah hadir bersama kita yang pertama, yang terhormat, anggota Komisi 1 DPR RI dan Wakil Ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Charles Honoris. Selamat siang Bapak Charles, salam sehat selalu. Selamat siang Mas Aris, selamat siang semuanya. Yang kedua, yang kami hormati pula, Dirjen IKP Kemkominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio. Salam jumpa kembali Pak, salam sehat Pak. Salam sehat Mas Aris. Baik. Kemudian juga ada pegiat sosial media, Mas Ulin Yusron. Selamat siang Mas Ulin Yusron. Ini sepertinya masih menuju ke room kita. Baik, Ibu-Bapak sekalian, tema kita kali ini efektivitas literasi digital di masa pandemi COVID-19. Nah, kita ingin tahu seberapa jauh sih literasi digital ini menjadi efektif ketika di masa pandemi ini. Sudah hadir bersama kita, sudah siap dengan paparannya masing-masing juga. Kita akan menyimak supaya kita juga belajar lebih banyak dari para ahli ini. Ada Bapak Profesor Widodo Muktio, ada Bapak Charles Honoris, nanti dari sudut pandang DPR RI-nya, nanti ada juga dari pegiat sosial media. Baik, langsung saja kesempatan pertama saya berikan kepada Dirjen IKP Kemkominfo, kepada Bapak Profesor Widodo. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aris. Yang saya hormati Pak Charles Honoris, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat siang Pak Charles. Yang kami hormati, Profesor. Ya, yang kami hormati Mas Ulil Yusron yang dalam perjalanan, termasuk moderator Mas Aris, serta yang saya banggakan partisipan webinar dari berbagai generasi ini, terutama yang muda-muda di Jakarta. Tentu ini menjadi kesempatan yang sangat baik, meskipun kita tidak ketemu langsung, agak beda memang, terutama saya itu ingat betul sama Pak Charles ini ya, suguhannya enak sekali, malam-malam itu wedangan, ini sambil dengarkan musik. Sekarang kita harus dengan punya suguhannya di meja masing-masing. Termasuk hadirin semuanya ya, selamat siang, salam sehat selalu. Izinkan saya memulai dan memberikan ilustrasi-ilustrasi saja terkait dengan bagaimana kita memasuki literasi digital. Sekarang ini ada satu kecakapan baru yang penting, tidak hanya IQ, EQ, SQ, tapi DQ, Digital Quotient. Jadi bagaimana kita harus menghadapi situasi ini, apalagi di tengah pandemi. Dan pandemi ini berdampak sangat luas dalam segala kehidupan, bisa dilanjut. Misalkan yang saya contohkan ini dampak ekonomi yang sangat terasa buat kita semuanya, dari kondisi tenaga kerja, dari kondisi jenis usaha, dari kondisi pertumbuhan ekonomi, sampai pada kehilangan pekerjaan, sampai pada juga jangan sampai terjadi kelaparan. Dan semua itu sudah direspon oleh pemerintah dengan berbagai programnya, menghabiskan ratusan triliun untuk bisa menyatakan bahwa dari awal pemerintah hadir untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Bisa dilanjut. Nah, oleh sebab itulah maka dimensi yang sekarang ini kita saksikan adalah dimensi ekonomi. Kalau dulu namanya gugus tugas, itu banyak pada aspek-aspek kesehatan. Sekarang ini ada KPCPEN, mengkombinasi penanganan antara Satgas di bidang kesehatan dan juga penanganan pemulihan ekonominya. Dua hal ini menjadi bersama-sama dan sering dikatakan bahwa Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Jadi ini sehat ini menjadi segala-galanya, dan di sini bisa kita saksikan, bisa kita lihat berbagai jenis kegiatan usaha
yang berdimensi penularan tinggi, tetapi juga dampak ekonominya tinggi atau rendah. Jadi ini diagram yang menunjukkan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun dunia usaha terkait dengan risikonya. Makanya sekarang ini juga kalau kita lihat di BNPB bisa disaksikan setiap minggu mengevaluasi fakta, data untuk bisa memasuki situasi yang seperti apa, jenis usaha atau kegiatan masyarakat yang seperti apa yang bisa dilaksanakan. Dan implikasinya tentu saja adalah kita punya gaya hidup baru yang berbasis pada digital atau virtual. Ada satu hal penting yang kemudian kita sadari, yaitu terjadinya penggunaan internet yang luar biasa pertumbuhannya. Lanjut. Nah, jadi juga jenis usaha yang kita lihat termasuk pendidikan, ini ada isu besok, bukan isu ya, ada berita dari 4 menteri bahwa besok Januari direncanakan akan dimulai tatap muka dengan mempertimbangkan keputusan dari daerah, keputusan dari orang tua, dan tentu ini tentu perlu ditelaah juga. Nah, oleh sebab itulah maka situasi ini, pandemi COVID ini membawa implikasi yang paralel terkait dengan penggunaan internet sampai meningkatnya luar biasa ya. Sampai meningkatnya luar biasa 443% saat diterapkannya kebijakan work from home. Dan retailnya juga begitu. Tetapi di balik itu sebetulnya saya ingin sampaikan, misalkan pada saat kita tidak bisa kemana-mana, akhirnya pemerintah hadir dengan Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia itu jualan UMKM, tetapi menggunakan platform digital, menggunakan marketplace. Dan sekarang ini UMKM sudah bertransformasi. Sejak Mei saja sampai sekarang ini ada 2.700.000 transformasi UMKM ke digital. Sehingga sekarang ini UMKM jualan online itu bukan barang mewah, bukan barang yang aneh, tetapi sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itulah UMKM yang menopang 60% pendapatan dan juga melibatkan 97% jumlah tenaga kerja, ini betul-betul kita dorong. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi situasi ini di tengah memang kita semua memahami ini adalah situasi baru, situasi yang harus kita tanggapi secara bersama-sama di seluruh dunia. Ada 215 lebih negara yang kena musibah ini, harus menghadapi dengan cara masing-masing. Yang menarik dari sisi ekonomi tadi disebutkan, Bu Menteri Keuangan kemarin menyampaikan G20 itu ternyata Indonesia termasuk negara yang relatif berhasil untuk menangani pandemi COVID dari sisi ekonomi. Kita hanya di bawah China. Dan ini menunjukkan bahwa ketangguhan masyarakat kita terhadap hantaman situasi ekonomi itu betul-betul teruji, dan ini membutuhkan tantangan kita, termasuk juga dari 215 lebih negara yang kena itu. Kalau dalam catatan kemarin ada Indonesia itu nomor 19, artinya ya tidak jauh-jauh amat. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, bisa dilanjut. Saya ingin masuk kepada satu situasi. Lanjut, Mas. Kondisi situasi pandemi COVID yang membutuhkan tantangan-tantangan yang seringkali kita tidak bisa mengetahuinya. Bahkan di dalam hanya menghadapi COVID-nya, tetapi juga menghadapi apa yang disebut dengan informasi yang memberitakan tentang berita COVID, atau yang sering disebut dengan bahayanya infodemik. Infodemik adalah menjalar di dalam kehidupan kita yang kalau dilihat dari per bulan Maret itu adalah bulan di mana pandemi COVID mengalami peningkatan yang cepat dan akhirnya menjadikan bulan-bulan awal, terutama terkait dengan COVID. Nah, ini ada cyber drone yang bisa memonitor laju berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang menghasut, hoax gitu ya, yang kemudian bisa menjadi panduan kita
untuk bisa melaksanakan proses bagaimana mengantisipasi penyakit yang disebut dengan infodemik. Lanjut aja Mas. Di mana kita menghadapi satu situasi yang sudah sulit memisahkan ini antara hoax atau faktual, karena kita menghadapi apa yang disebut era post-truth, ya, di mana era post-truth itu kebenaran, fakta, tidak penting lagi. Yang penting bagaimana pinter-pinternya membuat narasi. Nah, oleh sebab itulah maka di samping kondisi kesehatan sendiri, kita menghadapi betul masyarakat harus kritis, harus hati-hati untuk bisa tidak tertelan informasi yang mengganggu pikiran kita. Ada satu filosof dari Perancis yang mengatakan bahwa informasi atau media itu menjadi food for the soul, menjadi makanan yang menyehatkan jiwa kita, ya, makanan yang menyehatkan jiwa kita, tetapi juga bisa menjadi poison for the soul, menjadi racun yang mengganggu pikiran kita. Nah, disitulah maka di era post-truth ini kita betul-betul harus hati-hati, jangan sampai kita memakan ya atau bahkan menyukai gitu ya, tetapi yang kita sukai bukan foodnya, bukan makanan yang menyehatkan, tetapi justru berita-berita yang sensasional yang itu sebetulnya tidak faktual. Itu adalah permainan-permainan para pihak yang mengembangkan konten kreator dan akhirnya mengganggu publik untuk sekedar kadang-kadang meningkatkan follower gitu ya, untuk sekedar kadang-kadang mencari sensasi dan seterusnya. Jadi fenomena-fenomena di era digital ini memang melahirkan situasi yang beda sekali dibandingkan sebelum kita mengalami pandemi COVID. Kita bisa konfirmasi, kita bisa ketemu dengan siapapun. Sekarang ini kan kita ketemunya ya lewat handphone saja. Ya. Jadi ini termasuk juga dalam konteks politik. Ya. Ini kita mau pilkada, saya menghimbau, mengharapkan mari kita generasi muda memanfaatkan hak pilihnya, karena ini kesempatan untuk mencari pemimpin yang terbaik menurut Anda melalui informasi-informasi visual yang memang diharapkan tidak melahirkan klaster baru ya. Jadi ini di tengah situasi pandemi COVID, di tengah situasi post-truth, kita juga harus menggunakan situasi untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di 270 provinsi, kabupaten, kota. Dan ini membutuhkan sekali lagi kesadaran kita untuk melaksanakan ini. Jadi situasi dunia digital sekarang ini betul-betul menghadapi transformasi yang luar biasa, membutuhkan kesiapan tidak hanya fisik tapi juga mental, spiritual. Nah, inilah bagian yang dari sisi ekonomi kita menghadapi tantangan, dari sisi psikologi kita menghadapi tantangan. Namun demikian, kita juga harus bisa, lanjut aja Mas, kita harus bisa tetap survive, karena bagaimanapun juga kan kita nggak boleh menyerah, apalagi kalah gitu ya, terhadap situasi pandemi COVID ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, lanjut. Jadi saya kira itu, kemudian juga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, apa tidak menyehatkan tadi, karena justru information itu power. Informasi itu sebetulnya kekuatan, bahkan bisa mempengaruhi. Kita ini sekarang orang hebat kalau punya informasi. Namun demikian kalau informasinya salah, maka akan melahirkan kesenjangan antar warga masyarakat. Kohesiveness kita, kekerabatan kita, soliditas kita akan terganggu karena makan informasi berita. Karena memang sebagai individu kita ini ya komunikator, tetapi ya konsumen, kita ini juga distributor. Jadi memang masing-masing kita berada pada situasi yang serba mungkin. Kalau dulu kan di media konvensional kita masih saksikan yang namanya berita itu muncul kan hasil rapat redaksi, hasil diskusi antar wartawan dengan pemretnya, dan melahirkan pemberitaan baik di media cetak maupun media TV. Sekarang ini kalau virtual kan tidak, kita bisa sendirian bahkan tanpa konsultasi ke siapapun bisa melakukan produksi pesan. Oleh sebab itu kalau ada pesan yang pertama, ini ciri-ciri hoax itu, kalau pesan yang pertama itu misalkan
sensasional, bikin heboh, maka justru harus hati-hati. Justru harus hati-hati. Kemudian diikuti seolah-olah ada tokoh yang ngomong tentang itu, bahkan ada institusi yang menjustifikasi. Ini kita makin itu, tapi belum kita cek itu riset betul atau hanya nyuplik sana nyuplik sini, termasuk visualnya. Ya, ini kita makin hati-hati lagi. Dan yang terakhir kadang-kadang di dunia media konvensional tidak muncul berita itu. Nah, kalau tidak muncul, jangan-jangan yang terjadi itu berita yang tidak benar. Nah, inilah yang saya kira menjadi tantangan teman-teman untuk bisa melihat apakah itu hoax atau tidak. Dan nanti saya kira Mas Ulin akan bisa menyampaikan sejauh mana trafficnya ya, sejauh mana trafficnya di dunia era post dan era echo chamber ini muncul dan menggilas rasionalitas kita, dan seringkali kita akhirnya juga terbawa oleh tokoh-tokoh yang memang pandai melaksanakan persuasi yang luar biasa. Nah, itulah yang saya kira menjadi poin penting, termasuk juga bagaimana kita mengantisipasinya. Nah, saya kira itu untuk memulai diskusi ini. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ini kalau boleh saya merangkumkan yang disampaikan oleh Profesor Widodo Muktio. Yang pertama bahwa kita sudah masuk tidak hanya di pandemi tetapi juga di infodemik. Nah, kemudian tadi juga sudah dipaparkan terkait dengan peta risiko penularan dan dampaknya. Kemudian jadi pelonjakan penggunaan internet di masa pandemi, juga kita menghadapi krisis pandemi COVID-19, semua negara juga belum siap menghadapi keadaan luar biasa. Kemudian juga kita sudah masuk di era abundance atau kelimpahan, termasuk juga informasi, kemudian kita bisa melakukan ekonomi juga di sana, semua juga bisa kita lakukan. Lalu kemudian mengapa medsos disukai, ini pun juga menjadi perhatian kita bersama. Karena di sana juga memberi informasi yang cepat, kemudian juga sekaligus memberi kebenaran semu kalau kita tidak hati-hati. Maka akibatnya hoax pun juga bermunculan. Baik, terima kasih Profesor Widodo Muktio. Barangkali nanti akan kita sambung dengan tanya jawabnya nanti. Baik, berikutnya narasumber kedua, anggota Komisi 1 DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, kepada Bapak Charles Honoris. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Aris. Yang saya hormati Prof. Widodo, Mas Ulin, Bapak Ibu, teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Saya rasa ini penting sekali ya di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kita perlu untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kominfo yang sudah bersama-sama dengan kami mengadakan webinar ini. Ya, tentu saja ini adalah bentuk upaya memberikan literasi digital kepada masyarakat. Ini sangat penting, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID, di mana tadi sudah disebutkan oleh Prof. Widodo bahwa penggunaan internet di Indonesia ada peningkatan yang sangat drastis ya, karena kita harus berada di rumah, harus melakukan banyak kegiatan tanpa berkerumun ya, sehingga penggunaan internet sangat tinggi, dan oleh karena itu tidak semua konten yang di internet yang kita dapatkan adalah konten yang positif, dan penting sekali bagi kita untuk mengadakan agenda-agenda seperti ini sehingga masyarakat juga bisa lebih cerdas dalam menggunakan internet. Apresiasi juga saya ingin sampaikan, ini harus saya sampaikan karena dalam beberapa tahun terakhir kerja-kerja pemerintahan Pak Jokowi melalui Kementerian Kominfo, kita juga sudah melihat adanya pembangunan infrastruktur teknologi digital yang cukup baik ya, khususnya dari hampir saat ini sepengetahuan saya hampir di setiap kota-kota dan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten ya, semua sudah ada akses internet ya. Memang belum
sampai ke seluruh wilayah Republik Indonesia, tetapi ini adalah PR dari pemerintah yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan, tetapi ya progresnya dalam beberapa tahun terakhir cukup baik, sehingga masyarakat dari Sabang sampai Merauke relatif sudah bisa menggunakan akses internet dengan baik. Oke, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Prof. Widodo, next page, ya di halaman berikutnya. Tadi disampaikan oleh Prof. Widodo bahwa dalam kondisi pandemi COVID ini kita sudah melihat adanya peningkatan penggunaan internet, dan tentunya penggunaan teknologi informasi memberikan ruang terbuka tanpa batas bagi kita semua, ya, terutama melalui berbagai platform digital seperti kalau khususnya kalau di sosial media ada Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, dan peserta, ya, dari 100 peserta misalnya ada berapa banyak yang masih mendapatkan informasi dari media konvensional seperti koran, majalah, ya. Dari 100 peserta mungkin hanya 3 atau 4 orang saja. Tetapi ketika ditanyakan berapa banyak yang mendapatkan informasi dari media sosial, maka hampir semua peserta hari ini mendapatkan informasi dari media sosial. Artinya media sosial sudah menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, di mana kita banyak dari kita harus berada di rumah, ya, berkegiatan dari rumah, maka media sosial pasti menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Nah, tadi ini juga ada data dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bahwa durasi penggunaan internet juga meningkat, ya, sepanjang pandemi COVID dari kurang lebih masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per hari, ya, dalam untuk menggunakan internet. Ya, next. Ya, halaman berikutnya tolong di ini. Ya, di sini juga ada data hasil survei, hasil kajian bahwa hasil survei dari BPS bahwa selama pandemi COVID, media yang paling populer untuk sebagai sumber informasi protokol kesehatan di Indonesia adalah melalui media sosial. Dari data BPS, 83,6% responden mengatakan bahwa media sosial menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi terkait COVID-19. Lalu TV menjadi di urutan kedua, WhatsApp di urutan ketiga, media online seperti misalnya detik.com atau kompas.com di urutan keempat, ya. Justru media online yang seharusnya menjadi sumber informasi yang lebih kredibel dibandingkan media sosial justru menjadi sumber informasi keempat, ya, bagi masyarakat Indonesia, jauh di bawah dari terdapatkan di media sosial itu belum tentu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beda dengan media yang mengikuti kaidah kode etik jurnalistik, ya, tentu saja seperti media online seperti kompas.com, detik.com, ya, republika.com. Nah, media-media online seperti ini mengikuti kaidah jurnalistik dan tentu saja apapun yang disampaikan dalam situs mereka bisa dipertanggungjawabkan dan ada penanggung jawabnya. Tetapi kalau kita berbicara media sosial, setiap orang yang memiliki akun media sosial bisa memposting apapun, ya, sehingga sekali lagi banyak sekali informasi hoax, informasi yang tidak jelas kebenarannya, ya, tadi Pak Dirjen sudah sampaikan disinfodemi yang beredar di media sosial kita terkait dengan pandemi COVID-19. Tentu saja beredarnya disinfodemi seperti ini mengganggu, ya, upaya kita bersama untuk bisa segera keluar dari pandemi COVID-19, ya, karena banyak sekali informasi yang beredar bahkan akhirnya tidak membantu penerapan protokol COVID, bahkan masyarakat cenderung mengabaikan protokol COVID, ya, karena adanya informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, berikutnya. Ya, tadi disinfodemi sudah disampaikan oleh Pak Widodo, ya. Disinfodemi adalah istilah yang merujuk pada masifnya penyebaran hoax dan disinformasi seputar COVID-19. Disinfodemi merupakan virus informasi yang sama bahayanya dengan penyebaran virus COVID-19 karena bersifat merusak pikiran masyarakat dan mengaburkan informasi. Ya, tadi kalau menurut WHO, menurut World Health Organization,
disinfodemi itu tidak kalah bahayanya dengan penyakit penyakit COVID itu sendiri, dengan virus itu sendiri. Jadi daya rusaknya pun sama bahayanya ya. Klasifikasi disinfodemi ya misalnya mencampurkan bahasa yang emosional ya, isinya penuh dengan kebohongan dan informasinya sepotong-sepotong. Lalu disinfodemi juga menampilkan website dan identitas palsu biasanya. Lalu ada juga gambar atau video yang dimanipulasi untuk menimbulkan kebingungan, bahkan tidak sedikit kepanikan di publik. Disinformasi juga sengaja disebarluaskan oleh tokoh publik untuk kepentingannya. Ya, kalau kita melihat di Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat adalah salah satu orang yang berkali-kali menyebarkan disinfodemi, disinformasi dan disinfodemi. Contohnya beberapa bulan yang lalu Presiden Trump pernah menyampaikan informasi bahwa dengan mengkonsumsi sanitizer atau cairan pencuci baju ya atau cairan disinfektan, dengan meminum ya atau mengkonsumsi cairan tersebut maka tubuh manusia bisa terbebas dari virus COVID-19 ya. Walaupun pernyataan ini akhirnya dibantah oleh Presiden Trump sebagai lelucon saja, tetapi dampaknya ada beberapa warga Amerika yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi cairan disinfektan ya. Jadi disinformasi yang disebarkan oleh tokoh, khususnya tokoh yang memiliki pengaruh besar akan berpengaruh sangat besar terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Disinformasi juga bisa saja terorganisir, ya. Ini untuk menjatuhkan kredibilitas otoritas dan menjatuhkan ekonomi. Kalau kita mengacu pada yang terjadi di berbagai negara, khususnya ketika masa-masa kontestasi politik, ya tidak jarang kita melihat banyak sekali kampanye disinformasi yang terorganisir, ya. Contohnya pada Pilpres Amerika Serikat di 2016 ini sudah menjadi dokumen publik, sudah diakui juga oleh Kongres di Amerika Serikat bahwa adanya kampanye disinformasi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok di Rusia untuk memenangkan Donald Trump, ya misalnya seperti itu. Lalu di Indonesia sendiri, ya walaupun tidak ada belum dibuktikan secara faktual, tetapi saya merasa Pilpres yang lalu ada kampanye disinformasi juga yang terorganisir untuk misalkan menjatuhkan kredibilitas dari tokoh-tokoh politik termasuk terhadap Presiden Jokowi. Ya, berikutnya. Oke, ya. Contoh-contoh disinfodemi yang beredar di tengah masyarakat kita banyak sekali. Ya, ini ada beberapa contoh yang sudah di label hoax oleh Kementerian Kominfo. Misalnya ada yang menyebarkan bahwa pandemi COVID sudah berakhir, lalu tidak perlu lagi kita adanya vaksin, ya. Ada juga disinformasi yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 berbasis mRNA bisa malah membahayakan bagi DNA manusia atau bisa merubah DNA manusia. Tentu saja ini informasi yang tidak benar dan sudah dilabel hoax oleh Kementerian Kominfo. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang menemui adanya disinformasi yang beredar di dunia internet kita, di sosial media kita, di website-website yang ditemui di internet ya, bisa melaporkan ya di konten-konten tersebut ke aduankonten.id. Ini adalah situs milik Kementerian Kominfo yang menangani konten-konten negatif ya. Jadi dan juga kita tidak boleh ikut menyebarkan ya, tidak ikut menyebarkan konten-konten yang isinya disinfodemi karena tentu saja ini sangat mengganggu upaya kita bersama untuk bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19. Ya. Ya, ini saya ingin sedikit memberikan overview ya dari kasus terkonfirmasi di Indonesia pada hari ini. Ya, masih ada total kasus terkonfirmasi adalah 511.836 kasus per 25 November ya, dengan penambahan kasus antara 4.000 sampai 5.000 kasus per hari. Artinya penularan COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali ya.
Sehingga penting sekali bagi kita untuk tetap waspada dan juga tidak ikut bahkan infodemi bersama-sama membantu ya berupaya agar penularan COVID-19 bisa berhenti. Salah satunya adalah bisa menyaring informasi apa saja yang kita dapatkan dan tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar ya, apalagi hoax atau yang mengandung ujaran-ujaran kebencian. Ada 511.836 kasus terkonfirmasi, 65.804 kasus masih aktif. Sudah ada 429.807 kasus yang sudah sembuh dan 16.225 orang yang sudah meninggal dunia ya. Oleh karena itu ini bukan tidak ada ya bahwa COVID-19 adalah penyakit yang nyata. Pandemi COVID-19 di Indonesia itu real. Dan oleh karena itu kita tidak bisa main-main ya dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami di Indonesia. Next. Iya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi masyarakat kita untuk melek literasi digital. Oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi Kementerian Kominfo yang sudah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun sedang dalam pandemi COVID, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk bisa memperkaya literasi digital masyarakat. Tingginya arus informasi di era digital tentu perlu juga diiringi dengan literasi digital, yaitu kemampuan berbagai informasi yang diterima. Lalu kita juga harus meningkatkan budaya membaca yang benar dan kritis terhadap informasi, sehingga akan terbentuk masyarakat yang berkualitas. Ya. Upaya mendorong literasi digital diperlukan 3 aspek, yaitu memiliki regulasi, lalu adanya infrastruktur yang memadai, dan ekosistem yang baik agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang melek literasi digital. Ya, berikutnya. Ya. Sebagai mitra dari Kementerian Kominfo, kami di Komisi 1 DPR mendorong ya agar Kementerian Kominfo bisa secara masif memitigasi dan mengedukasi terkait dampak negatif dari internet ya serta potensi ancaman kejahatan cyber. Kami juga paham bahwa Kementerian Kominfo sudah menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi, berbagai kementerian termasuk kepolisian, Polri, BSSN ya dan Badan Intelijen Negara ya untuk bisa bisa memitigasi dampak negatif ya dari ancaman kejahatan cyber. Lalu kami juga mendukung Kementerian Kominfo untuk percepatan infrastruktur TIK di wilayah 3T agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses internet. Ya ini PR yang masih harus diselesaikan dan saya punya keyakinan dalam periode kedua Bapak Presiden Jokowi, pemerintah bisa segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi digital sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa memiliki berbagai macam kegiatan. Kami juga mendukung peran Kementerian Kominfo dalam upaya mewadahi masyarakat dalam literasi digital sehingga menjadi masyarakat yang siap menghadapi transformasi digital. Jadi 270 juta rakyat Indonesia bukan sekedar hanya bisa menggunakan internet ya atau mengakses internet, tetapi bisa menjadi pengguna internet yang baik ya, menjadi pengguna internet yang cerdas dan juga tidak mudah terpancing dengan konten-konten yang isinya disinformasi, disinfodemi, apalagi yang isinya ujaran kebencian. Kami juga mendukung dan membantu perciptaan ekosistem digital yang baik dan aman ya melalui berbagai legislasi yang dibahas dan disahkan melalui proses di Komisi 1 DPR ya. Ada Undang-Undang ITE, revisi Undang-Undang ITE yang sudah disahkan 2016 yang lalu. Kebetulan saya salah satu anggota Panja revisi Undang-Undang ITE dan juga saat ini kami sedang membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mana tentunya kami berharap dalam waktu dekat kita bisa memiliki legislasi utama terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sehingga baik oleh negara. Terima kasih Pak Charles Honoris atas paparannya. Saya akan merangkum yang disampaikan oleh Bapak Charles Honoris bahwa saat ini penggunaan teknologi informasi juga sangat terbuka lebar, terutama dalam masa pandemi ini.
Kemudian hoax dan disinformasi di masa pandemi ini juga sangat mengganggu dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Tadi Bapak Charles Honoris juga memberi contoh kepada kita semuanya ciri-cirinya supaya kita tidak terjebak di situ. Salah satunya mencampurkan bahasa emosional, kebohongan, informasi sepotong, menampilkan website dan ide ke situ, caranya mendorong Kementerian untuk mengedukasi terkait dampak negatif dan internet serta potensi ancaman kejahatan cyber, barangkali juga termasuk pencurian data pribadi. Kemudian mendukung Kominfo untuk percepatan infrastruktur TIK di wilayah 3T agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses internet. Kemudian juga mendukung Kominfo untuk memadai masyarakat dalam literasi digital sehingga masyarakat kita juga siap menghadapi transformasi digital yang begitu cepat. Kemudian membantu menciptakan ekosistem digital yang baik dan aman melalui fungsi legislasinya. DPR sudah membuat undang-undang ITE serta saat ini juga akan dibahas tentang perlindungan data pribadi. Lalu pesan Bapak Charles kepada kita semuanya, tetap jalankan protokol kesehatan supaya kita semua se-Indonesia ini segera bisa keluar dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Charles atas pesan-pesannya. Berikutnya kepada narasumber ketiga, Mas Ulin Yusron. Nah, ini pegiat media sosial. Kita masih muda juga. Di sini sudah tadi membagikan tulisannya di Kompas terkait dengan buzzer. Mas Ulin bisa mendengar suara saya? Halo, Mas Aris. Iya, baik. Langsung saja Mas Ulin disampaikan. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sama Prof. Widodo Mutio. Dosen saya dulu di kampus Universitas 11 Maret. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Juga Mas Charles Honoris, kawan saya di DPR. Maksudnya kawan saya, tapi beliau anggota DPR. Saya sendiri bukan anggota DPR. Nanti saya mengaku sebagai sesama kawan anggota DPR. Kita beberapa bulan ke depan semoga kita bisa bertemu bertiga sambil nonton dangdutan dan menyebar ide-ide sosialisasi tentang literasi digital seperti yang pernah kita lakukan beberapa bulan lalu sebelum COVID ya Pak. Menyenangkan itu, kita bisa melihat ekspresi orang bermain nyanyi koplo dan ada kampanye literasi. Berbicara tentang hoax, saya barangkali adalah korban hoax yang paling banyak. Kalau di Google, silakan dicari banyak sekali korban hoax dan saya sudah dikuliti oleh berbagai kelompok. Reputasi saya sebagai korban hoax dimulai ketika saya disandingkan dengan Amalia Ayuning Tias, salah satu pentolan dan dedengkot teman Ahok. Saya dituduh, biasanya saya pakai jilbab, tapi karena ketemu Kapolri, saya dianggap tidak memakai jilbab. Itu reputasi pertama. Sebelum reputasi pertama, ada reputasi 0, lupa saya, pernah menjadi korban hoax, dituduh oleh akun jilbab hitam di Kompasiana maupun di Kaskus, bahwa saya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang PR cantik di Singapura. Lalu masih di era kampanye Ahok, saya menjadi korban hoax, yaitu saya bersama beberapa orang, termasuk Pak Charles Honoris, adalah orang dan pelanggan dari apa namanya itu tempat hiburan di Jakarta Utara yang warna-warni itu apa namanya itu kelas apa? Pokoknya tempat ini deh, tempat prostitusi terbesar yang sangat terkenal di Jakarta, di pinggir tol, apa namanya itu? Nah, saya sering jadi korban digital, korban hoax digital. Karena itu semangat untuk apa namanya? Alexis, baru ingat. Menjadi pelanggan Alexis. Kalau Alexis saja saya belum pernah naik, belum tahu. Jadi nyesel juga.
belum pernah ke sana tapi sudah dituduhkan. Dan hoax itu karena jejak digital abadi, sebagaimana ada gium yang selalu saya sampaikan, Tuhan bisa menghapus dosa, tapi internet tidak. Jadi walaupun kita sudah berdoa, meminta maaf, minta ampun sama Tuhan, tapi selama internet masih ada, itu jejak digital masih ada. Jadi yang harus kita waspadai adalah kita jangan terbiasa untuk gatel jempolnya, menyebar informasi yang seakan-akan benar padahal itu ujaran kebencian. Karena semakin banyak jejak digital yang bersifat hoax, maka akan menyusahkan diri kita di masa yang akan datang. Beberapa perusahaan terkenal sudah memberlakukan selalu mengecek track record karyawan untuk calon karyawan untuk masuk ke perusahaan. Calon karyawan diwajibkan menyerahkan akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, akun LinkedIn, dan akun-akun media sosial lainnya, supaya bisa dicek bagaimana karakter dia bersosial media. Kalau kamu pernah maki-maki Unilever, terus kamu berharap kamu bekerja di Unilever, ya jangan pernah. Sudah banyak memakan korban jejak digital. Orang nggak bisa ke Amerika karena jejak digitalnya adalah selalu memaki-maki Amerika. Apalagi jejak genital, nah itu hati-hati juga. Itu lebih waspada itu, karena jejak genital bisa mempermalukan diri, keluarga, perusahaan, dan lain-lain. Ini sudah diberlakukan sebagai salah satu treatment, salah satu cara untuk mengecek kelayakan seorang karyawan. Kalau mau masuk Israel, maka begitu kita menyerahkan handphone ke X-ray, secara otomatis kamu akan terlihat apakah kamu pernah ikut-ikutan maki-maki Israel atau tidak. Kalau ikut, kamu akan masuk ke tempat di mana diwawancarai oleh petugas imigrasi. Itu pengakuan kawan saya sebulan yang lalu, yang terpaksa ditahan oleh pihak imigrasi Israel karena dulu zaman SMA dia ikut-ikutan dia maki-maki Israel. Jadi jejak digital itu bahaya sekali. Karena itu dia akan abadi selama masih ada 3 poros server dunia, maka jejak digital itu tetap ada. Jadi jangan meremehkan jempol yang aktif di media sosial. Karena itu akan terus abadi. Nah, kalau kita menghadapi berita-berita hoax, gampang caranya. Berita hoax itu biasanya judulnya itu bombastis. Judulnya itu adalah membuat kita berpaling, menyedihkan, menakutkan, menggegerkan. Hurufnya huruf besar. Yang kedua, websitenya website abal-abal. Domainnya tidak jelas. Bisa domain WordPress, bisa domain Blogspot, bisa juga situs abal-abal yang isinya adalah sebagian besar adalah berita glorifikasi. Informasi yang benar itu biasanya disampaikan apa adanya. Dia tidak perlu mendapatkan judul yang memberikan judul yang besar sekedar orang untuk membaca dan melihat saat gitu. Berita hoax, berita yang penuh dengan tipuan, tanpa harus membaca judulnya biasanya kita udah paham tuh. Tanpa membaca isinya kita udah paham dari judulnya. Nah, kalau ada berita-berita yang kayak gitu, biasa kan selalu cek. Kalau saya ngecek ke Google, lalu ngecek ke Facebook, ngecek ke Twitter, ngecek ke Instagram. Caranya bagaimana? Misalnya, vaksin haram. Ditemukan vaksin mengandung minyak babi. Mungkin bisa gitu. Bukan website yang sudah menaikkan berita itu. Kalau tidak, jangan ikut-ikutan menyebarkan. Ada nggak informasi yang langsung didapat dari TKP, tempat kejadian perkara, dari informan yang layak dipercaya, yang mengabarkan hal serupa? Kalau tidak, jangan. Nah, sosial media, saya punya rumus, ini barangkali materi yang di slide ini bisa diabaikan, nanti dibagi aja.
Saya bercerita saja. Saya tidak henti-hentinya mengusulkan salah satu cara paling jitu untuk menghentikan hoax, sebaran fitnah, kebencian itu. Caranya apa? Ada dua. Yang pertama adalah akun centang biru itu tidak hanya diberikan kepada pesohor, seleb, pegiat atau petugas pemerintah, pejabat, pimpinan lembaga. Tidak hanya itu. Tapi juga diberikan kepada orang-orang biasa yang sudah mendaftarkan akun sosial medianya resmi kepada platform. Orang biasa yang mengirimkan KTP atau SIM atau paspor dikirim ke Facebook sebagai wujud verifikasi bahwa ini orang beneran, bukan orang-orangan, bukan wayangan, bukan anonimitas. Nah, kalau mau pemerintah bisa melakukan terobosan itu, pemerintah dan DPR memaksa platform media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, untuk memberlakukan semua atas dasar itu kemudian dikasih centang biru. Sekarang centang biru tidak bisa diberikan kepada orang biasa. Kalau dia bukan selebriti, bukan pesohor, bukan artis, bukan pejabat, bukan politisi. Saya aja yang di Twitter sudah centang biru karena dianggap sebagai influencer, tapi saya di Instagram belum bisa dapat karena saya belum masuk kategori sebagai seleb. Di Facebook harusnya diberlakukan begitu, di YouTube juga harus begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan akun-akun yang komunitas, misalnya Bike to Work, misalnya penggemar sepeda, misalnya penggemar AKE, nah, itu komunitas Indonesia Maju. Daftarkan saja, tapi harus menyertakan syarat misalnya 2 atau 3 orang yang sudah mendaftarkan akunnya secara resmi, yang sudah mensubmit. Jadi akan terlacak, akan terrecord semua percakapan media sosial itu sumbernya dari mana. Karena nyaris tidak ada lagi orang yang posting di Facebook yang tidak ketahuan. Sekarang Anda bisa berlindung di balik anonimitas dibanding akun-akun data pribadi setiap orang Indonesia yang aktif di media sosial, maka kita bisa melacak semua postingan yang ada di sosial media di Indonesia. Bermain media sosial, apakah kita mau menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencari informasi? Apakah bermain media sosial untuk menjadi lebih pintar? Jual beli asu, tapi asunya nggak ada. Bisa jual. Wujud nyatanya tokonya ada, tapi tidak pernah nyata itu barangnya, nggak pernah dikirim. Nah, Anda bisa memilih sendiri menjadi pintar atau menjadi kaya raya lewat media sosial. Mau kaya raya bisa. Sekarang mendadak karena era pandemi, banyak seleb, banyak pejabat yang bisa menjadi YouTuber. Dan mereka bisa kaya raya dari situ. Hari ini aja kita berkumpul 149 orang. Kalau 149 orang ini kumpul jadi satu, bisa satu hall. Tapi karena online, kita cukup hanya satu akun. Ini salah satu fungsi yang beruntung di era pandemi ini. Di era pandemi, mendadak Sandi Uno jadi YouTuber, ya kan? Mendadak jadi Corbuzier juga orang yang tajir kaya raya pendapatannya karena YouTube. Dan lain-lain yang itu semua pilihan. Sosial media itu seperti pisau. Mau dipakai untuk membelah semangka bisa, tapi juga dipakai untuk membunuh orang bisa. Anda duduk di mana? Anda berdiri di mana? Menggunakan sosial media sebagai sarana informasi, sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, atau sarana kontrol publik, bisa dilakukan melalui sosial media. Tapi sosial media juga bisa dilakukan sebagai alat untuk menipu, membuat kampanye hitam, buat propaganda, menyebar hoax, dan itu duitnya juga tidak kalah kecil.
Kita masih ingat dulu di era Pilkada DKI ada satu komplotan yang kerjaannya adalah menebar hoax dan kebencian, dan untuk itu dia dibayar puluhan juta, ratusan juta untuk sebuah produksi hoax. Anda bisa kaya raya dari situ, tapi ingat kaya raya Anda dari uang yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Sebaiknya sosial media digunakan sebagai alat untuk kesempatan kita untuk menjadi lebih pintar, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari media sosial, dari internet, tanpa kita harus mengalami pengalaman sendiri. Tanpa kita harus datang ke Argentina, kita tahu bahwa hari ini Maradona meninggal dunia. Tanpa pernah melihat World Cup, kita tahu kehebatan Maradona ketika main di Piala Dunia. Dan tanpa datang ke konser-konser top dunia, sekarang kita bisa menonton konser-konser artis-artis papan atas dunia. Itulah keunggulan internet, keunggulan sosial media yang bisa dimanfaatkan hari ini. Tanpa kuliah di Harvard, tanpa kuliah di MIT, banyak materi kuliah-kuliah di universitas di luar negeri, universitas dalam negeri yang bagus-bagus, yang materi presentasinya bisa kita dapatkan di internet. Anda tinggal ketik keyword-nya apa, bisa di Google, bisa di slide share, kita bisa dapatkan materi PDF. Tanpa buku yang mahal-mahal harus dibeli, di internet menyediakan kesempatan kita untuk membaca banyak buku. Ya. Tapi sebaiknya kalau buku, film, musik, ya belilah. Kasihan, yang bikin susah-susah itu. Bikin musik susah, nanti kamu downloadin, kamu bagikan kemana-mana versi MP3-nya. Ya kan? Bikin film bermiliar-miliar, tapi ujung-ujungnya kamu nontonnya Indonesia Film layar kaca 21, ya kasihan industri kreatif. Tapi internet memberi kesempatan semua itu. Jadi harusnya di era pandemi tidak ada orang yang tambah bodoh, tapi yang ada adalah banyak orang menjadi lebih pintar. Apakah kamu bagian di antaranya? Silakan dijawab dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ulin, masih ingat? Hai, kamu. Thank you Mas Ulin atas paparan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Langsung aja nih. Oke, nah ini saya baru ngidupin videonya nih. Nah, udah banyak banget pertanyaan di kolom chat kita. Yang pertama ini mungkin dari langsung pertanyaan ya, Pak Charles, Pak Prof. Widodo, dan juga Mas Ulin. Ini ada pertanyaan dari untuk Mas Ulin Yusron, untuk Pak Charles Honoris nih, dari Mas Zidan Araihan. Mau bertanya untuk yang terhormat Bapak Charles Honoris, mengapa pemerintah tidak membentuk tim cyber negara khusus untuk mencekal info hoax pandemi COVID-19 agar info hoax tersebut tidak sampai ke masyarakat lebih dahulu. Itu yang pertama nih untuk Pak Charles Honoris. Dan yang kedua Pak Charles dari Mbak Desi Natalia, yaitu terkait dengan tips untuk warga DKI untuk bangkit dari keterpurukan masa pandemi COVID-19. Kira-kira seperti apa? Dan yang terakhir nih Pak Charles dari Mas Cito itu, kapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kira-kira disahkan? Nah, mungkin yang pertama untuk Pak Charles dulu, nanti selanjutnya untuk Pak Prof. Widodo. Nah, untuk ya Pak Charles silahkan untuk yang pertama tadi soal ini ya, soal berita hoax ya. Iya, berita hoax. Mengapa pemerintah tidak membentuk tim cyber? Oke. Nanti mungkin Prof. Widodo bisa membantu mengelaborasi ya, tetapi sepengetahuan saya sudah ini ditangani oleh Kementerian Kominfo, mungkin di bagian dari Satgas COVID-19, tetapi Kementerian Kominfo memiliki mesin AIS ya, mesin untuk melakukan deteksi berbagai macam konten negatif yang ada di internet kita, termasuk saya rasa informasi-informasi hoax yang beredar di internet kita, sehingga apabila sudah didapatkan informasi-informasi hoax yang
beredar di internet, maka Kementerian Kominfo bisa saja melakukan take down terhadap konten-konten tersebut. Makanya saya tadi sampaikan bagi kita, bagi pengguna internet apabila menemukan konten-konten negatif, baik itu hoax atau ujaran kebencian, disinfodemi, bisa juga melaporkan kepada situs aduankonten.id milik Kementerian Kominfo, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo, apakah itu nantinya di take down atau bisa saja diteruskan ke penegak hukum untuk dilakukan penegakan hukum gitu ya. Jadi kalau bicara ada tidaknya, saya yakin ada, tinggal strukturnya ada di mana saya kurang begitu paham ya, mungkin Prof. Widodo bisa membantu menjelaskan. Nah, yang kedua tadi terkait dengan apa itu tadi, soal ini ya, tips untuk masyarakat DKI Jakarta. Sebetulnya di tengah kondisi pandemi COVID ini, ya memang kita menghadapi berbagai macam keterbatasan ya, khususnya keterbatasan dalam hal untuk bisa berkerumun, untuk bisa bertatap muka langsung, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi yang biasanya mengharuskan untuk bertatap muka langsung dan adanya bertemu berjualan di tempat umum gitu ya, pastinya terhambat. Tetapi dengan kemajuan teknologi ya, dengan penggunaan internet hari ini, akses pasar kan bisa dibuka. Bukan saja misalnya dulu kita berjualan hanya di wilayah tertentu di Jakarta. Dengan adanya akses internet yang baik ya, dengan adanya juga platform digital untuk melakukan transaksi, kita bisa akses pasar bagi pelaku usaha bisa terbuka bukan saja di wilayah yang dulu secara fisik kita yang bersangkutan melakukan aktivitas ekonomi, tetapi akses pasar terbuka bahkan sampai ke seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke mancanegara. Jadi ya tipsnya ya harus kreatif menggunakan akses teknologi digital, akses internet untuk bisa mendapatkan atau membuka pasar dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan saya yakin sudah banyak kok yang melakukan itu. Kalau saya lupa datanya, tetapi transaksi di platform digital marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya, mengalami peningkatan yang sangat drastis selama pandemi COVID-19 ini. Artinya kegiatan jual beli juga masih terjadi, ya. Bahkan sekali lagi kalau kita bisa secara kreatif, secara kreatif menggunakan akses teknologi digital dan platform yang ada, tentu saja akses pasar akan terbuka lebar bagi kegiatan ekonomi kita. Yang ketiga tadi soal PDP ya, soal perlindungan data pribadi, saat ini masih dalam pembahasan di Komisi 1 DPR. Ini memang sebetulnya sudah menjadi target kita bersama untuk menyelesaikan di tahun 2020 ini, karena sudah urgent sekali. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang belum memiliki legislasi primer terkait dengan perlindungan data pribadi. Walaupun sudah ada 32 undang-undang atau regulasi yang sedikit banyak mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, tetapi sekali lagi kita belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur soal perlindungan data pribadi. Nah, mengingat di tahun 2020 ini kita mengalami pandemi COVID, ya, sehingga agenda-agenda rapat di DPR banyak juga yang akhirnya terhambat ya. Oleh karena itu pada masa sidang terakhir di tahun 2020 ini kita belum bisa menyelesaikan pembahasan RUU PDP. Tetapi ya mudah-mudahan ya saya berharap di masa sidang pertama, paling telat masa sidang kedua di tahun 2021, kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena sifatnya bukan saja sudah urgent, bahkan sudah darurat lah. Kita harus memiliki undang-undang ini ya agar ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Gitu. Terima kasih. Pak Charles, mungkin ini ada satu lagi nih terkait dengan vaksin dari warga Bapak sendiri. Kira-kira kapan nih untuk daerah Jakarta Barat untuk mendapatkan vaksin? Apakah yang terkena saja atau yang tidak terkena? Gimana nih Pak Charles? Ya, saya juga tidak bisa menjawab secara pasti ya, karena memang sudah kalau beberapa pejabat tinggi pemerintah kan, misalnya beberapa menteri lah sudah menjanjikan adanya vaksin di akhir tahun, tetapi memang sampai saat ini belum
ya masih belum available ya untuk didistribusikan kepada masyarakat. Tetapi sepengetahuan saya pemerintah sedang menginventarisir siapa-siapa saja yang akan diberikan akses terhadap vaksin ini. Karena kan kita tidak mungkin bisa mendatangkan atau mendistribusikan 270 juta vaksin sekaligus ya. Tidak ada negara ataupun swasta yang mampu memproduksi jumlah vaksin sebanyak itu sekaligus ya. Saat ini ada 7 miliar penduduk di dunia yang semuanya memerlukan vaksin, dan setiap negara berlomba-lomba juga untuk mendapatkan vaksin. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sudah berhasil melobi beberapa negara untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia. Bahkan kalau kita ikuti ya berita-berita di Bandung itu sudah dilakukan uji klinis oleh salah satu vaksin ya, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sudah selesai dan awal tahun sudah bisa didistribusikan. Nah, terkait wilayahnya di mana dan siapa yang duluan mendapatkan, saya tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab itu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang sedang melakukan kajian saya rasa. Tetapi yang pasti mungkin tenaga kesehatan ya dan masyarakat yang dianggap memerlukan atau yang rentan terpapar COVID-19, mereka lah yang akan duluan mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19. Terima kasih Bapak Charles atas jawabannya. Semoga para partisipan yang hadir di sini juga terbuka nih, kira-kira vaksin kapan, terus udah gitu mengenai literasi digitalnya juga gimana. Oke, selanjutnya langsung saja Prof. Widodo. Yang mana pertanyaannya, yang mana Mbak? Ya, pertanyaannya mungkin tadi menyambung yang Pak Charles ya, Prof. Ya. Mengapa pemerintah tidak membentuk tim cyber negara untuk mencekal hoax terkait COVID-19? Karena ini kan mungkin terkait dengan badan yang mengurusnya itu adanya di Kominfo. Gitu. Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kominfo itu punya yang namanya cyber drone ya, yang memonitor semua percakapan dunia medsos dan 3 shift. Jadi ini ilustrasi saja bahwa kita memonitor, karena memang terkait dengan berita hoax itu kita pendekatannya dari hulu sampai hilir. Hulu itu kita meningkatkan literasi masyarakat dengan berbagai komunitas dan misalkan cyberkreasi dan seterusnya. Kemudian yang di tengah itu adalah kita memonitor tadi. Nah, yang di hilir itu kita memberikan eksekusinya, bisa take down, bisa kemudian kita putus akunnya. Kalau pidana juga nanti diserahkan di kepolisian gitu ya. Dan itu kita laksanakan secara kontinu terus-menerus. Jadi yang dimaksudkan kita memonitor itu memonitor, Mbak. Jadi justru istilahnya kami itu kan juga tidak hanya mendiseminasi informasi, tapi juga membersihkan informasi yang tidak sehat, yang tidak baik. Yang tadi saya sampaikan, menjadi makanan, jangan menjadi racun. Dan 2 hal ini memang berkejaran terus, karena setiap orang kan bisa membuat hoax. Ya. Bahkan setiap orang bisa membuat hoaxnya tidak satu. Jadi kalau memang literasinya bagus, masyarakatnya makin tidak berminat membuat berita bohong, karena ada sanksi-sanksi baik KUHP maupun undang-undang yang relevan, ITE misalkan, itu yang menjadi efek untuk bisa kita bersihkan. Itu belum lagi nanti kalau dalam masyarakat ada yang mengatakan, karena pemerintah kok suka mutusin akun, ya bagaimana? Karena memang kalau nggak sehat, ya nanti masyarakatnya tidak sehat, dan semangat kita kan melindungi, ya, melindungi terhadap berita-berita yang nggak benar. Jadi antara kebebasan berekspresi sama etika, norma sosial dan norma hukum itu harus kita lihat secara balance, ya, secara balance. Jadi inilah tantangan edukasinya. Jadi kalau dibilang apakah tidak cyber tadi ya, iya kita punya monitoring itu. Yang harus hati-hati ini, jangan sampai kita kemakan oleh WhatsApp. Karena WhatsApp itu terenkrip, jadi sistemnya tertutup. Tidak bisa dimonitor selain anggotanya WhatsApp itu. Kalau WhatsApp group gitu. Jadi saya menyarankan kalau teman-teman aktif di WhatsApp group, kemudian ada informasi yang tidak menyehatkan, ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu ya, daripada pusing mendingan left gitu ya. Saya selalu begitu, daripada pusing. Karena itu penyakit yang tadi disampaikan, penyakit karena informasi itu ya karena itu ya.
Jadi kita jadi senewen gitu ya. Tetapi juga memang di dunia medsos itu kita jangan baper ya. Baper itu lagi dikatain opo sakit hati gitu ya. Apalagi di dunia medsos ya. Medsos itu kan sangat bebas ya. Kita cerita tentang makanan pedas saja ada yang ngeledekin gitu ya dan seterusnya. Jadi memang masyarakat di era milenial ini kita betul-betul menghadapi situasi nilai-nilai yang baru. Sebab kalau ketemu itu nggak mungkin kita ngata-ngatain misalkan ke Mbak Edria ini ya, saya ngata-ngatain langsung nggak mungkin. Tapi kalau di medsos, saya bisa follow Instagramnya, kemudian saya kasih emotikonnya yang aneh-aneh saja kan mesti bikin apa ya nggak enak gitu ya. Jadi ini betul-betul kita ini, saya yakin Pak Charles ini apalagi politikus ya itu wah harus tidak baperan ini ya. Saya pun juga di pemerintahan itu apa-apa serba salah kadang-kadang ya, itu juga nggak boleh baper. Memang hak publik untuk menilai kita, tetapi kalau sudah keluar dari norma-norma hukum, apalagi menyangkut pada pidana, nah hati-hati, itu tadi yang disampaikan beliau. Digital itu menjadi amal yang bagus juga, amal soleh itu ya. Karena selama kita, dulu kan katanya amal soleh itu hanya anak yang mendoakan, nah sekarang itu jejak digital. Jadi kalau digitalnya itu masih berproses terus dan itu kebaikan-kebaikan kita, maka akan kepake terus. Jadi ini hikmah di balik virtual, di balik jejak digital, itu memang membutuhkan yang tadi di depan saya sampaikan, kecakapan digital. Digital quotient ini saya mengambil pendapatnya Pak Profesor Muhammad Nuh, ya, mantan Menkominfo. Itu, Mbak. Oke. Terima kasih, Prof. Mungkin ini ada satu lagi, Prof, terkait dengan disinfodemik. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Widodo dari Teguh Setiawan terkait disinfodemik, sudah sejauh mana Kominfo melakukan penindakan take down atau tindakan hukum bagi pelaku, pembuat, dan penyebar hoax? Ya, untuk COVID saja, Mbak. COVID per hari ini itu jumlahnya sudah 1.230 lebih. Ya. Kemarin itu 2.300 pas. Ya. 1.230. Ya. Nah, sekarang ini mungkin sudah lebih. Nah, kemudian yang sudah diproses di pidana itu sudah ada 104. Jadi sudah ada yang diproses selama COVID ini. Belum nanti yang persoalan yang lain. Jadi kita tematik ya, tema apa. Nah, jadi itu padahal sebetulnya COVID ini kan musuh kita semuanya ya. Mau dilihat dari sudut manapun, semua tidak suka. Semua melawan supaya COVID ini segera selesai. Itu saja dimanfaatkan oleh jari-jari kita yang tidak sehat untuk memainkan ya iseng dan macam-macam kepentingannya. Tetapi kalau dilihat dari Mastel, kemarin saya membaca Mastel, hoax itu biasanya disengaja. 90% hoax itu disengaja. Artinya apa? Mesti ada kepentingan-kepentingan yang ada dalam dirinya yang pembuat itu terhadap hoax yang dibuatnya. Apa itu tentu saja bisa bermacam-macam. Jadi masyarakat juga harus hati-hati dan kita pun juga akan membersihkan terus. Tapi sekali lagi COVID yang musuh kita semuanya, musuh umat manusia itu saja hoax-nya lebih dari 1.230 per hari ini sejak awal itu. Jadi ini dan hoax makin tinggi, perilaku masyarakat makin terpengaruh. Seperti tadi saya sampaikan, Maret itu panic buying karena hoax-nya paling banyak dalam bulan Maret itu. Jadi ini masyarakat harus hati-hati dan kita semuanya lah. Ini mari kita segera mengakhiri persoalan COVID ini. Oke, terima kasih Prof. Widodo atas jawaban-jawaban yang mungkin kepada teman-teman lagi-lagi kalau misalnya mau ngeklik sesuatu harus dilihat dulu. Terus ketika ada berita ataupun info-info dari WhatsApp group, harap dilihat dulu nih sumbernya sudah kredibel atau belum. Kalau belum kredibel, bisa dicek di website Kominfo ya, benar ya Prof ya? Kalau misalnya bisa ya, ada aduan konten ya. Ada aduan kontennya juga dari website Kominfo. Oke, Mas Ulin. Ya. Ya, Mas Ulin, ini ada pertanyaan nih Mas Ulin dari Mas Edwin Setiawan. Nah, bagaimana sih mengatasi hoax yang disebar melalui media sosial atau pesan berantai? Pernah saya ngasih tahu teman saya bahwa itu hoax, tapi akhirnya teman saya jadi berantem sama saya karena hoax tersebut. Nah, ini biasa nih, Mas. Atau bahkan nggak cuma teman, ibu sama anak yang anaknya mungkin memberitahukan kepada ibunya bahwa beritanya hoax, malah jadi anaknya yang diomelin, katanya so tau lah atau apa. Nah, ini gimana nih secara psikologis kita menghadapi teman-teman yang susah untuk diberitahu terkait hoax?
orang baik, orang benar, jangan berhenti diam. Karena kalau kamu diam, maka percakapan hanya akan diisi oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang punya niatan tidak baik pada negeri ini. Jadi harus bicara, meskipun itu pahit, meskipun itu harus berantem sama teman, sama keluarga. Tapi kita jangan mau mengalah, lalu memilih diam. Resikonya memang ada, karena kemudian sebaran hoax-nya jadi makin besar. Efek viralnya menjadi kemana-mana. Karena itulah yang ditujuan. Kita maksud, contohnya begini, ada berita hoax yang kita bilang hoax, ya kan? Tapi kita menyebarkannya salah, malah kita ikut menyebarluaskannya menjadi lebih luas. Dan para penyebar hoax itu punya berbagai trik untuk menjadi viral. Contohnya adalah pura-pura bertanya, apakah benar ini hoax? Padahal itu yang produksi ya dia sendiri. Gitu. Apalagi kalau di WhatsApp, sebenarnya sangat kencang sekali. Yang namanya viral efek itu sangat berasa di WhatsApp. Dan menurut penelitian yang kemarin saya sampaikan, dari Kominfo juga, November 2020, media sosial yang paling banyak digunakan tuh yang pertama WhatsApp. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Jadi dia sangat powerful. Makanya saya punya rumus, yang ini belum pernah dibuktikan, tapi saya rasakan, kalian bisa mengikutinya. Walaupun kamu nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya Instagram, kalau punya WhatsApp, kalau dapat konten yang sama, setidaknya minimal di 5 WhatsApp group, biasanya itu sudah viral di Facebook, biasanya sudah viral di Twitter, biasanya sudah viral di Instagram. Nah, salah satu ciri hoax viral itu ya, dia berpindah-pindah dari platform satu ke platform lain gitu, dengan gampang, dengan cepat. Apalagi itu isinya sesuai dengan hati nurani kita. Misalnya, pasti kawan-kawan yang berada di garis kanan yang menentang pemerintah, begitu Gus Nur alias Sugi, Nur Sugi itu menyebarluaskan, moga-moga di Medan ini tidak ada yang kena virus corona, moga-moga corona hanya menyerang istana, hanya menyerang Jokowi. Pasti dengan serta-merta kita akan menyebarluaskan, karena itu sesuai dengan semangat kita gitu. Nah, tapi mereka diam ketika Nur Sugi sekarang jadi korban corona, kena positif corona gitu. Jadi produsen hoax itu selalu dia menyesuaikan dengan audiensnya ini siapa. Karena mereka lah yang potensial sebagai distributor, sebagai orang yang mendiseminasi informasi hoax. Jadi waspadanya adalah cek Google, cek di sosial media. Sosial media seperti saya jelaskan juga menjadi fungsi belajar. Gitu. Sembari kita mulai belajar bagaimana konten-konten yang ada di sosial media itu dibuat. Nanti lama-lama kita akan tahu kok, makin jam terbang makin tinggi, kita bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang enggak. Kita bisa tahu bahwa ada unsur kesengajaan dari para produsen hoax itu untuk memutarbalikkan fakta. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kalau di website yang paling gampang yang saya amati adalah isi berita ngambil dari media umum, media massa mainstream, tapi judulnya diganti yang lebih bombastis. Nah, cari keyword yang paling bisa dipakai untuk mengecek kebenaran informasi itu. Dan sekarang tidak ada yang susah, karena foto kita bisa cek di Google Image, masuk Google Image, searching Google Image, kita bisa tahu foto itu benar atau tidak. Lalu video bisa di-capture, adegan bisa diganti, sebagaimana kemarin yang lagi rame, yang sampai sekarang kita menjadi tidak jelas, karena tiba-tiba kasus video yang melibatkan artis-artis itu menguap begitu saja.
Tapi itu sengaja dibikin, melibatkan sutradara yang top, mencocokkan artisnya yang bermata sipit, lokasi kamarnya yang dengan gorden yang sama, dengan baju yang sama, tapi keasliannya kita tidak tahu. Nah itu penyebar hoax tuh sampai segitunya dia menskenario sebuah peristiwa yang akan menjadi viral. Sekarang tantangannya adalah kalian punya kemampuan untuk menjadi viral yang bukan hoax apa gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah punya informasi yang ruwet-ruwet, yang rumit, yang besar, yang bombastis. Menjadi viral itu gampang. Kalau kamu informasinya unik, khusus, unik, baru, punya kekhasan, bisa viral kok. Dan banyak contoh yang kita bisa ambil dari yang trending-trending di media sosial. Begitu cara yang paling gampang menebak apakah kita hoax apa enggak. Saya kembalikan ke Mas Aris atau Dina. Ya, suara saya baru dibukakan menjelang akhir ini. Baik, berarti saya tinggal menutup saja ini. Baik, terima kasih Pak Charles Honoris, terima kasih Profesor Widodo, terima kasih Mas Ulin. Nah, ini sebelum kita meninggalkan room semuanya, kita akan berfoto bersama dulu ya, dengan peserta semuanya. Bagi seluruh peserta, silakan untuk membuka video action di depan kamera. Ya, teman-teman panitia siap ya? Saya akan menghitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kominfo selalu punya tips-tips unik. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Prof. Widodo. Terima kasih Mas Ulin. Terima kasih Mas Ulin. Mas Widodo. Terima kasih semuanya Mas Aris. Ya, baik, terima kasih Pak Charles. Terima kasih Mas Ulin. Bisa meninggalkan ruangan. Baik, Ibu Bapak sekalian, demikian seminar efektivitas literasi digital di masa pandemi COVID-19 dari seluruh narasumber. Kiranya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dan tips-tips yang menarik, sekaligus jawaban-jawaban yang memang dibutuhkan untuk kita semuanya. Tugas kita bersama, tetap tertib protokol kesehatan, kemudian juga jangan ikut-ikutan nyebar hoax. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali lagi kepada Mbak Edria Hutbaida yang cantik. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Aris. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan webinar kita pada siang hari ini, yang dari jam 2 siang hingga jam setengah 4 ini, teman-teman masih setia bersama kami. Nanti dari penanya terbaiknya akan dihubungi oleh panitia, dan jangan lupa untuk ikutin sosial media challenge-nya, di-upload foto dari ketiga narasumber kita, dan jangan lupa untuk download aplikasi Peduli Lindungi dan screenshot, dan jangan lupa untuk di-upload di Instagram ya. Terus, kampanye 3M dari pemerintah harus selalu diikuti, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan yang rajin. Oke, demikian kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kendala teknis dari kita, dan juga ada salah-salah kata. Saya Edria Hotmaida, selaku MC, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.